Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap dalam menghadapi tantangan terhadap pendidikan. Dalam lembaga pendidikan, ada beberapa sikap dalam filsafat pendidikan yang diambil dalam menghadapi tantangan sebagai berikut. Yang pertama, sikap acuh tak acuh terhadap tantangan perubahan sosial. Sikap ini dianggap lebih mudah karena tidak memerlukan konsep pemikiran untuk memecahkan masalah. Karena secara hakiki, tugas manusia dalam hidup adalah berusaha mendapatkan kebenaran yang absolut, dan usaha ini tidak akan berhasil dengan masalah sosial yang bersifat sementara. Yang kedua, sikap mengakui adanya perubahan sosial, tetapi menyerahkan pemecahan kepada orang lain. Sekolah atau lembaga pendidikan tidak perlu menganalisis mengapa dan bagaimana serta kemana perubahan masyarakat itu terjadi dan akan terjadi lagi. Cukup orang lain atau lembaga lain yang menanganinya. Maka lembaga pendidikan hanya bersikap tidak lebih dari perpustakaan ilmu pengetahuan yang menyimpan dan menunjukkan ilmu pengetahuan yang pantas dipelajari atau tidak oleh anak didiknya, agar tidak mengulangi masa lampau yang tidak menguntungkan. Maka dalam hal ini faktor sejarah yang menjadi kuncinya. Yang ketiga, sikap mengidentifikasi perubahan dan berpartisipasi dalam perubahan tersebut. Sikap ini lebih positif dari kedua sikap sebelumnya, karena fungsi dari lembaga pendidikan adalah memperkenalkan anak didiknya kepada realitas yang ada, dan mampu menghayati perubahan watak dan ciri serta mengenal metode yang baik untuk mengatasinya. Yang keempat, sikap yang lebih aktif, yaitu melibatkan diri dalam perubahan sosial dan menjadikan dirinya sebagai pusat perubahan. Sikap seperti ini lebih berpendirian karena lembaga pendidikan bertanggung jawab terhadap perubahan sosial. Lembaga pendidikan tidak hanya bergerak sepanjang waktu, melainkan perlu menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat secara teknologi dan organisasinya. Bahkan lebih dari itu, berpartisipasi dalam perubahan sosial ini juga merupakan dasar kita untuk bertahan hidup. Itulah tadi 4 macam sikap dalam menghadapi tantangan akibat adanya perubahan sosial yang bersumber dari kebudayaan manusia. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi bahwasannya manusia harus berpikir luas dan mendalam tentang permasalahan hidup, kecuali memikirkan zat Tuhan yang tidak mungkin dianalisa melalui akal budaya. Adapun fungsi berpikir dengan tujuan menemukan pengetahuan bagi umat juga tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adallu. Ulaika humul ghafilun. Yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itu orang-orang yang lalai. Dari ayat tersebut jelas bahwasanya isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, yaitu perkara hak, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda bukti kekuasaan Allah, yaitu bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dengan penglihatan yang disertai pemikiran, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah dan nasihat-nasihatnya dengan pendengaran yang disertai pemikiran dan ketaatan mereka itu sebagai binatang ternak dalam hal tidak mau mengetahui, melihat, dan mendengar, bahkan mereka lebih sesat.
dari hewan ternak. Sebab hewan ternak akan mencari hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, dan ia akan lari dari hal-hal yang membahayakan dirinya, tetapi mereka itu berani menyuguhkan dirinya ke dalam neraka dengan menentang. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Na'udzubillah min dzalik. Dalam ilmu filsafat, berpikir bebas bukan berarti tidak terbatas, melainkan berpikir dengan dua arah, yaitu tidak memasuki alam uluhiyah yang menyangkut zat Tuhan sehingga dapat membahayakan keimanan dan keyakinan terhadap Tuhan. Yang kedua, tidak terjerumus dalam oportunisme yang menafikan kekuasaan absolut di belakang gejala alam, agar tidak menimbulkan kesombongan dengan akal pikirannya. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya, dengan sikap dan pendekatan filsafat, kita diajak berpikir sesuai sunnah Allah agar terus mengembangkan pengetahuan dan mampu bersosialisasi dan ikut menjadi bagian dari perubahan kebudayaan ke arah yang lebih baik, khususnya dalam bidang pendidikan. Semoga materi ini bermanfaat. Segala kekurangan dan kesalahan mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.